Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, berisi surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perikopnya berjudul kepada jemaat di Efesus. Apa itu kepada? Berarti surat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat ini di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya, di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara, ini adalah surat yang pertama dari 7 surat yang terkenal, yang ditujukan kepada gereja di masa itu. Dan surat yang pertama ini ditujukan kepada jemaat di kota Efesus. Tidak secara kebetulan surat itu ditujukan kepada jemaat di kota Efesus, karena pada masa itu Efesus adalah kota yang sangat besar, yang sekarang bisa kita samakan sebagai kota metropolitan. Kota ini menjadi ibu kota dari Asia Kecil. Rasul Paulus pernah 3 tahun berada dan menginjil di sana. Anda tahu message utama dari Rasul Paulus kepada mereka, kepada orang-orang di Efesus, hati-hati terhadap pengajaran yang palsu. Karena itu akan membelokkan imanmu. Dan itu yang benar-benar terjadi. Makanya di kitab Wahyu, sampai ditulis surat kepada jemaat di Efesus. Karena mereka sudah berbelok dari imannya yang sejati. Efesus adalah kota pelabuhan yang sangat ramai. Di mana-mana kita tahu kalau ada sebuah kota didirikan di dekat pelabuhan, maka jalur perdagangan di tempat itu akan sangat ramai. Tetapi juga dia merupakan menempati tempat yang terbaik di kawasan dan di daerah regional. Karena apa? Karena itu juga menjadi jalur perdagangan daratan dari satu kota ke kota yang lain. Sehingga kota Efesus menjadi tempat tujuan dari semua orang untuk berdagang. Sehingga kota ini menjadi kota yang besar, kota para pendatang, dan kota juga yang terkenal dengan penyembahan yang sangat luar biasa kepada sebuah dewi, namanya Dewi Artemis. Jadi orang-orang Efesus yang asli menyembah berhala. Saking besarnya kuil yang didirikan kepada Dewi Artemis, itu termasuk satu dari 7 keajaiban dunia kuno, yaitu kuil Dewi Artemis di Efesus. Begitu besar, begitu indah. 2 kali kuil ini dihancurkan. Yang pertama dibakar oleh seorang gila, dan itu membuatnya terkenal di dalam sejarah, saudara. Sehingga muncul undang-undang di Efesus tidak boleh menyebut nama orang gila ini. Kemudian dibangun lagi dengan lebih indah, dengan hiasan, ukiran yang sangat luar biasa dan begitu indah, sampai masuk dalam 7 keajaiban dunia kuno. Dunia kuno. Kuil Dewi Artemis di Efesus. Mengapa mereka begitu menyembah Dewi Artemis ini? Karena Dewi Artemis ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang melindungi kota. Dia menjadi ibu bagi binatang-binatang, saudara. Jadi kalau orang mau pergi berburu, mereka pergi ke kuil Dewi Artemis. Kalau orang pergi minta perlindungan, mereka datang kepada Dewi Artemis. Jadi Efesus adalah sebuah kota dagang yang sangat besar, tapi juga kota berhala yang luar biasa kuat. Sehingga Rasul Paulus sampai 3 tahun ada di sana untuk membentuk sebuah komunitas Kristen. Kalau Bapak Ibu melihat gambar di internet mengenai patung Dewi Artemis ini, saudara, dia digambarkan seperti wanita yang kakinya ditutup rapat dan dihuni oleh binatang-binatang, tapi maaf, dia memiliki buah dada yang sangat banyak.
Sehingga orang juga meyakininya sebagai dewi kehidupan. Maka tidak mengherankan ada praktek-praktek pelacuran di kuil-kuil berhala itu. Ada sebuah dokumenter di YouTube, saudara, mengenai kota Efesus. Ada ruang-ruang kecil tempat orang istirahat di dekat kuil, tapi ruang-ruang itu juga digunakan orang untuk melakukan transaksi seksual atas nama agama. Anda bisa bayangkan, saudara, sebuah kota besar berubah menjadi kota maksiat. Dan di sanalah Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus. Sehingga dia memberikan pesan utama kepada orang-orang di Efesus itu pada waktu itu. Agar iman mereka tidak dibelokkan. Nyatanya di kitab Wahyu, akhirnya iman mereka dibelokkan. Makanya muncul surat ini. Efesus sendiri didirikan sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Jauh sebelum Kristus, saudara. Maksud saya yang didirikan 550 tahun sebelum Masehi itu adalah kuil Artemisnya. Jadi sudah ada sebelum Kristus. Dengan waktu yang demikian lama itu kita jadi mengerti bahwa orang-orang yang ada di kota Efesus adalah orang-orang yang sangat kuat di dalam sistem agama berhala mereka. Sehingga ketika Yohanes menerima pewahyuan, surat yang pertama dikirimkan kepada jemaat di Efesus. Dan itu yang kita bahas pada sore hari ini. Apa isinya, saudara? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia. Siapa yang dimaksudkan Dia di sini? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pasal 2 ayat 1. Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Di sini kita belajar bahwa kitab Wahyu ini penuh dengan metafora. 7 kaki dian itu adalah 7 jemaat. Dan di mana kita belajar dalam perjanjian lama bahwa kaki dian adalah kehadiran Allah. Tuhan mau hadir di dalam jemaat itu, saudara. Apa itu 7 bintang? Itu 7 utusan jemaat. Ada juga penafsir yang berkata bahwa ini adalah 7 malaikat. Tapi Abunda lebih setuju bahwa ini adalah 7 utusan jemaat. Dan Yesus berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Di tengah-tengah jemaatnya sendiri. Terhadap 7 gereja. Lihat ayat yang ketiga. Mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Kita melihat ada 2 pesan yang sangat spesifik. Yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Tentang Dia yang berjalan di 7 kaki dian itu sambil membawa 7 bintang di tangannya. Pesan yang sangat spesifik ini ada 2. Bagian yang pertama kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Coba lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Apalagi bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau Anda membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini adalah pujian. Di dalam surat ini orang-orang di Kristen di Efesus, bukan orang Efesus, saudara. Orang-orang Kristen di Efesus itu dipuji. Karena apa, saudara? Pertama, karena mereka bekerja keras untuk menghidupi firman yang diberitakan. Siapa pembawa firman di sana pada mereka tadi? Seperti yang saya jelaskan, Rasul Paulus. Mereka sungguh bekerja keras untuk semuanya itu. Bekerja keras dalam apa, saudara? Karena mereka berhadapan dengan guru-guru palsu yang muncul dan bertebaran di mana-mana. Abunda menjelaskan dari awal bahwa guru-guru palsu ini berusaha memanipulasi ajaran-ajaran Kristiani, membelokkan iman mereka. Kemana dibelokkan? Nanti kita akan belajar. Ke arah mana, saudara? Tapi angkatan yang diinjili oleh Rasul Paulus itu benar-benar dipuji karena sifat kerja keras mereka. Hal kedua, mereka dipuji karena mereka bertekun di dalam Tuhan. Dan gabungan dari kerja keras dan ketekunan ini melahirkan apa? Tindakan tidak toleran. Makanya tadi di situ dikatakan, saudara, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nabi palsu kan?
bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi mereka tidak memberikan toleransi terhadap ajaran-ajaran itu. Mereka tahu ajaran-ajaran palsu itu ada di sekeliling mereka. Tumbuh dengan kuat, bersaing dengan ajaran Kristus yang sejati. Tapi mereka benar-benar berada di dalam garis dan batas yang jelas. Ini yang Abuna sebut sebagai kompromi. Mungkin situasi seperti ini ada di sekeliling kita hari-hari ini. Di mana kita harus memilih mau kompromi atau tidak. Mau tetap memegang iman yang sejati atau mau sedikit-sedikit melanggar. Jemaat Efesus sudah mengalami itu, saudara. Mereka tidak toleran. Dan hendaknya kita meneladani itu. Tidak ada toleransi, dosa is dosa. Amin, saudara. Putih ya putih, hitam hitam. Tidak ada abu-abu. Mereka dipuji juga karena kritis terhadap situasi. Kritis terhadap setiap apa yang mereka dengar. Mereka berkata itu tidak betul. Mereka mengkritisi siapa? Orang-orang yang mengaku rasul. Kalau dikatakan di sini dikritisi, berarti mereka bertanya jawab, mempertanyakan apa yang diajarkannya. Bukan orang yang gampang dibodoh-bodohin. Jemaat di Efesus ini pada awalnya. Itu langsung lahir dari karya tangan Rasul Paulus, saudara. Mereka benar-benar radikal. Dan mereka juga dipuji karena menderita tetapi tidak menyerah. Berarti kalau dikatakan mereka menderita, ada aniaya-aniaya. Ada sentimen-sentimen. Ingat, dari tadi Abuna jelaskan bahwa penduduk kota Efesus adalah penduduk berhala yang sudah kuat. 550 tahun sebelum Kristus datang sudah berdiri kuil Artemis. Penyembahan berhala ini sudah turun-temurun. Jadi ketika agama Kristen datang, diperkenalkan kepada jemaat ini, mereka akan berada di dalam posisi yang underestimate. Mereka akan selalu direndahkan. Mereka akan selalu menjadi sasaran ejekan. Spiritual bullying, tahu ya? Seolah-olah hanya roh kita dan agama kita yang benar, yang lain nggak benar. Tapi mereka dipuji karena menderita, tetapi tidak menyerah. Saudara, siapa orang yang tidak senang dipuji? Kita dipuji karena keberhasilan kita. Kita dipuji karena kesuksesan. Kita dipuji karena kepintaran kita. Kita dipuji karena unggul dibanding orang lain. Mari kita meneladani pujian ini. Mari kita dipuji bukan hanya terhadap hal-hal duniawi. Tapi hendaklah kita dipuji seperti penulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Mereka dipuji karena ketekunan, iman mereka yang kokoh, sikap mereka yang kritis, perilaku mereka yang tidak menyerah, yang tidak memberikan toleransi terhadap pembelokan iman dan ajaran Kristiani. Wow. Semua orang senang dipuji secara duniawi. Tapi mari kita belajar dari jemaat di Efesus. Kita juga hendak meneladani iman mereka pertama-tama. Angkatan pertama ini, saudara. Hasil penginjilan Paulus ini luar biasa radikalnya. Wow. Betapa indahnya kalau orang menemukan kita dipuji karena rajin beribadah. Rajin berdoa. Gaya hidupnya adalah gaya hidup yang sesuai dengan imannya. Bukan hanya seperti yang terlihat. Tapi yang dia lakukan. Bukan hanya seperti apa yang dia katakan, tapi benar-benar kehidupannya berubah di dalam kekristenan. Saudara, mari kita mengejar perkara-perkara rohani itu. Dengan orang melihat perubahan di dalam diri kita, maka orang akan mengikuti jejak kita. Sebab apa? Natur manusia itu pertama-tama itu melihat yang baik dalam diri orang loh, saudara. Apalagi baik itu lahir dari perkara-perkara rohani. Dia bisa karena dia sungguh-sungguh berdoa. Tanpa disadari orang lain akan termotivasi karenanya. Anda bisa bayangkan bahwa ada satu komunitas Kristen di kota Efesus yang besar itu dipuji karena kehidupan rohani mereka yang baik. Wow. Waktu Abuna belajar tentang ayat ini, saya berpikir bahwa ayat-ayat berikutnya akan naik intensitasnya dalam pujian itu. Tapi betapa terkejutnya Abuna ketika membaca di dalam ayat yang keempat. Coba lihat ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Anda tahu ini ya?
ditinggikan dulu. Pernah nggak seperti itu kalau ngerjain temanmu? Tinggikan dulu di bombong, tinggi-tinggi, kemudian apa? Banting sekeras-kerasnya ke bawah. Ternyata teori itu ada di dalam Alkitab ya. Itu yang dialami oleh jemaat di Efesus. Pertama dipuji karena sikap imannya, kemudian dijatuhkan ke titik paling rendah. Sangat kontras. Pesan yang kedua ini bertolak belakang, tapi lebih kuat karena dikatakan namun demikian. Boleh dikatakan dengan kalimat akan tetapi, boleh juga dikatakan akhirnya. Apa yang terjadi? Demikian aku mencela engkau. Dari dipuji, dicela. Pernah melihat waktu Yesus melakukan mujizat di Yerusalem? Orang mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengar apa yang diajarkan, untuk melihat mujizat apa yang akan terjadi. Tapi ketika Tuhan Yesus disidang, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sama? Salibkan dia, salibkan dia. Ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang memuji kita bisa berbalik menjelek-jelekkan kita atau berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi ini adalah sesuatu kontras yang sangat luar biasa. Semula jemaat ini memiliki kehidupan rohani yang baik dan menjadi teladan, tapi sekarang menjadi celaan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada akar masalahnya. Kenapa mereka menjadi bahan celaan? Coba lihat kalimat itu. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Rupanya pujian ini ditujukan pada angkatan pertama Kristiani yang ada di Efesus. Dan celaan ini ditujukan setelah mereka selesaikan ada angkatan berikutnya. Benar ya saudara? Ada angkatan berikutan yang baru tumbuh, yang mulai melunak, yang mulai kompromi, sehingga apa yang terjadi? Mereka berbeda dari angkatan sebelumnya yang benar dan bersungguh-sungguh di dalam Kristus. Angkatan yang baru adalah angkatan yang penuh toleransi. Angkatan yang baru adalah angkatan yang mulai kompromi. Dan sebagai akibat dari semua itu, mereka tidak lagi berada di dalam kasih Kristus yang sejati. Rupanya mereka mengaku mengasihi Kristus, tapi perilaku mereka tidak mendukung pengakuan itu. Makanya di situ dikatakan, engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Coba, ini penyakit orang Kristen. Pada awal kita menjadi anak Tuhan, hati kita begitu menggebu-gebu mencari Tuhan. Hati kita menggebu-gebu berdoa. Hati kita rindu ke gereja. Itu namanya apa ya? Kasih mula-mula, first love. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, kesibukan kita makin bertambah. First love kita hilang. Kita nggak lagi greng dengan Tuhan. Dulu waktu awal-awal jatuh cinta, kita greng, ketemu pandangan mata, ketemu di kafe, di kantin. Deng, kayak ada kontak listrik, padahal nggak ada, saudara. Hanya dengan pandangan. Ya, seperti bulu berdiri semua. Tapi saking terbiasanya, akhirnya kita tidak lagi menganggap itu sebagai sesuatu yang menjadi istimewa. Seiring dengan perjalanan waktu, banyak anak-anak Tuhan memiliki kasus yang sama. Seperti saya katakan tadi, ini penyakit orang Kristen. Semula dia berapi-api di dalam Tuhan. Tapi akhirnya, makanya Bunda selalu mengajar, yang penting itu bukan soal starting point. Bukan bagaimana Anda mengawalinya. Tapi bagaimana Anda mengakhirinya dengan baik. Kalau semula Anda menggebu-gebu dengan Kristus, dengan Tuhan, maka seharusnya Anda mengakhirinya juga dengan tetap di dalam level yang sama. Bahkan kalau perlu meningkat, saudara. Yang terjadi, mereka meninggalkan kasih mula-mula. Mereka tidak lagi seantusias dulu. Mereka tidak lagi sekerja keras dulu. Seperti orang-orang pendahulu mereka yang bertekun. Seperti orang pendahulu-pendahulu mereka yang kritis. Tapi mereka mulai kompromi. Mereka mulai membuka diri terhadap dosa. Mereka mulai berkata, Allah ini gak apa-apa. Ini boleh. Abuna termasuk hamba Tuhan yang setuju bahwa adat itu perlu dipertahankan. Tapi selama tindakan, pengertian, dan perilaku adat itu tidak melanggar prinsip Kristiani.
Selama itu melanggar, dan kalau itu melanggar, kita harus tegas berkata tidak. Di Nias itu masih ada praktek berdoa bagi orang mati. Adat. Nenek saya itu, kalau berdoa dia panggil semua nenek moyang. Dia berdoa, tapi dia tutup dalam nama Yesus. Saya buka mata, saya tendang, jangan berdoa pada orang mati ya. Kita berdoa pada Tuhan. Oh ini adat, ya adatnya nggak benar. Paradigmanya udah beda. Nanti kalau kita pada waktu papanya Abuna meninggal, saya udah wanti-wanti sama nenek. Nek, jangan sebut-sebut nama papa dalam doamu ya, jangan panggil dia. Jangan panggil kakeknya, jangan panggil neneknya yang sudah mati, jangan panggil untuk menyambut dia. Jangan. Berdoanya sama Tuhan. Ya. Gitu aja ya, tetap keluar saudara. Saya buka mata, jangan berdoa. Ini yang terjadi, mulai kompromi. Allah ini nggak apa-apa. Ini bagian dari kebiasaan masyarakat kita. Efesus kan kota besar, kota para pedagang, kota para pendatang. Datang dengan segala sesuatu yang baru. Dan angkatan yang baru, Kristiani yang baru. Yang lahir di Efesus tidak sama dengan angkatan yang sebelumnya. Kepada mereka lah sebetulnya surat ini ditujukan. Bahkan mereka mulai kehilangan pandangan betapa bahayanya dosa itu. Kalau kita mulai kehilangan pandangan tentang bahayanya dosa, maka yang kita alami adalah kehilangan gairah kita kepada Tuhan. Karena kita sudah mulai kompromi. Dan itu adalah seperti memotong slice roti tawar setiap pagi. Tipis-tipis. Hari pertama dipotong tipis, nggak kelihatan berkurang. Hari kedua dipotong tipis, nggak kelihatan berkurang. Coba potong terus setiap hari, selama 1 minggu. Loh, kok makin sedikit? Hati-hati, saudara. Kompromi. Mulai merasa bisa. Mulai kehilangan kewaspadaan. Seperti dalam masa COVID ini. Kenapa kota kita ini masih merah, nggak hijau-hijau? Karena kita nggak peduli terhadap keselamatan diri kita dan tidak peduli terhadap keselamatan orang lain. Berkata seolah-olah nggak apa-apalah. Belum lagi ada orang yang mati, aku mati, kamu juga harus mati. Dengan sengaja malah nularin. Nggak boleh seperti itu. Pengabaian akan menjadi pintu masuk yang cukup lebar untuk hal yang negatif masuk dalam kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan keselamatan kita, ikut di dalam kerumunan, tidak cuci tangan, tidak pakai masker, pergi ke semua tempat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hati-hati, sebab kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, saudara, dan sangat ganas. Kenapa COVID ini berbahaya? Karena dia nular cepat, dan bagi orang-orang tertentu mematikan. Jadi jangan menganggap remeh, bahkan jangan menyembunyikan ini. Lebih baik ketahuan supaya bisa segera ditangani. Amin, saudara. Ini yang seringkali menjadi akar dan penyakit dari anak-anak Tuhan, pengabaian. Sehingga dikatakan dengan sangat sarkastis, saudara. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya. Kata betapa dalamnya seperti jurang tanpa batas. Sudah sangat jauh ke dalam jurang itu. Sudah sangat jauh. Tapi ada peringatan. Peringatannya adalah bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang semula, yang awal. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ada pengulangan kata bertobat di sini, saudara. Kedalaman yang tidak terukur itu dapat membawa kita naik ke atas permukaan. Kalau kita bertobat. Bertobat artinya berbalik arah. Semula ke sana, sekarang menghadap arah yang berbeda. Artinya mereka sebenarnya masih diberikan kesempatan.
Dan mereka harus benar-benar memanfaatkan kesempatan itu. Makin dijelaskan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ini menggunakan gaya bahasa. Jadi artinya ketika engkau bertobat, yang seperti ini harus ada padamu. Apa yang harus ada padamu? Yaitu membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus. Siapa Nikolaus? Rupanya dia adalah seorang tokoh yang berpengaruh di kota Efesus di kalangan orang-orang beragama yang mengajarkan kompromi, yang mulai toleransi terhadap dosa, yang mengikuti gaya hidup orang Efesus, yang free sex, free berdosa, yang bebas di dalam kedagingan mereka. Di Efesus, saudara. Mungkin kalau dulu ada diskotik, pasti mereka goyang-goyang. Kesenangan duniawi. Memang hal-hal dari duniawi ini menyenangkan daging dan menyenangkan diri kita. Tapi sebetulnya itu merupakan kesenangan yang semu. Saat Anda meninggalkan kesenangan itu, Anda tetap akan kembali pada situasimu yang semula. Nikolaus adalah tokoh di balik penyesatan orang-orang Kristen di Efesus. Karena dia membelokkan iman Kristen orang-orang ini sehingga mereka bertoleran terhadap dosa. Penekanannya adalah pada hawa nafsu. Nikolaus mengajarkan kompromi. Bahkan Nikolaus mengajarkan keuntungan. Sesuatu yang semula tidak ada di dalam gereja Efesus. Keuntungan apa? Menggunakan perkara-perkara rohani untuk mengambil keuntungan pribadi. Itu yang diajarkan oleh Nikolaus. Bahkan mereka mulai membelokkan ajaran, membenarkan dan mencari legalitas terhadap setiap pelanggaran dengan prinsip firman Tuhan. Allah, ini nggak apa-apa, ini firman Tuhan bilang begini kok. Apakah kita menjadi pengikut Nikolaus modern ketika kita mulai dipenuhi oleh hawa nafsu, ketika kita mulai dipenuhi oleh sifat-sifat kompromi, ketika kita mulai dikendalikan oleh motivasi kita untuk menarik keuntungan, berdagang secara rohani, atau mencoba mencari pembenaran dari setiap perilaku, sikap, dan tindakan kita. Pemimpin mesti maju ke depan. Mari coba renungkan ini baik-baik, saudaraku. Kalau memang kita sudah kehilangan kasih, maka hal-hal seperti yang dilakukan oleh pengikut Nikolaus itu yang akan datang di dalam kehidupan kita. Mereka sudah kehilangan kasih mula-mula. Itu sebabnya surat ini pertama-tama ditujukan kepada mereka. Lihat ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga? Ini pilihan kita. Orang-orang di Efesus sudah mendengar. Maka hendaknya apa yang kita dengar ini akan merubah perilaku kita.